Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadla Safira Maulana dengan NRP 50172511081 dari Departemen Teknik Geofisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konversi suhu pada MATLAB dan Jupyter Notebook. Selain itu saya juga akan menjelaskan mengenai gerak jatuh bebas pada MATLAB yang pada video sebelumnya sudah saya jelaskan pada Jupyter Notebook. Kalian bisa menginstal MATLAB di PC atau laptop kalian masing-masing. Berhubung kemarin saya sudah mendownload MATLAB di laptop saya, maka saya tinggal mengeklik MATLAB untuk membukanya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Pada awalnya kita hanya tinggal menunggu beberapa detik ya. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa mengeklik New, kemudian kalian klik Script. Nah, kemudian tampilannya akan berbentuk seperti ini ya. Kemudian di sini, apabila di MATLAB itu sebenarnya hampir sama dengan Jupyter Notebook, malah dia itu lebih mudah daripada Jupyter Notebook. Nah, nanti akan berbentuk seperti ini. Pada video kemarin, saya sudah menjelaskan mengenai untuk menampilkan suatu teks. Pada Jupyter Notebook kita harus mengetik print. Nah, tapi di sini untuk menampilkan suatu teks, kita harus mengetik display atau dips. Saya memberikan suatu nama, yang pertama nama saya Jalila. Kemudian saya klik run. Nah, sebelum itu kita harus nge-save ini dulu, karena ini adalah video untuk gerak jatuh bebas, maka saya memberikan nama dia GJB. Lalu saya save. Nah, maka outputnya akan berbentuk seperti ini. Nah, saya ingin agar dia menjadi lebih panjang, maka saya ke ataskan seperti ini. Kemudian saya ingin memberikan suatu garis di bawahnya, maka saya juga memberikan yang sama. Nah, seperti ini. Kalian bisa menirunya, lalu kita klik run untuk menjalankan program. Nah, nanti dia akan berbentuk seperti ini. Selain itu, apabila kalian ingin menghapus outputnya yang berada di sini, kalian bisa mengetik CLC. Nah, lalu akan hilang output yang tadi. Kemudian kita klik display. Ini saya berikan judul ya, gerak jatuh bebas. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian untuk membuat grafik gerak jatuh bebas pasti tidak luput kita memberikan waktu. Di sini saya ingin memberikan waktu dia mulai dari 0 sampai ke 5 detik. Tapi itu dimulai dari 0,1, 0,2 dan selanjutnya. Oleh karena itu, maka akan seperti ini. Kalian bisa menirunya ya. Kemudian kita menambahkan gravitasi. Oh, kemudian saya juga ingin menambahkan kecepatan awalnya, atau kecepatan awal yang pertama. Saya memberikan 20 lah ya. Terus untuk kecepatan yang kedua 15 dan kecepatan yang ketiga 10. Kemudian kita tidak luput dong dengan memberikan rumus dari gerak jatuh bebas, yaitu V0 kali T plus setengah GT kuadrat.
Tapi di sini ada suatu perbedaan, yaitu kali itu dengan bintang. Kemudian kita bisa mengcopy ini agar kita tidak mengetik sebanyak 3 kali ya. 3 kali rubah yang awalnya Y1 menjadi Y2, yang tadi awalnya F0 menjadi F02. Begitupun dengan yang ketiga. Lalu saya berikan dia di sini figur ya, untuk menjadi suatu grafik. Lalu saya berikan suatu plottingan yang di Jupyter Notebook kemarin juga memakai plotting. Jadi ini hampir sama ya sebenarnya. Nah, tapi di sini saya ingin memberikan dia berwarna merah dengan adanya garis. Lalu saya berikan hold on. Saya berikan plot yang kedua. Saya ingin memberikan dia warna kuning dengan adanya bintang. Lalu untuk plot yang ketiga, saya ingin memberikan warna biru ya. Biru aja. Saya ingin menambahkan biru dengan lambang seperti ini. Lalu saya ingin memberikan dia suatu batasan. Seperti pada video sebelumnya, yaitu memberi batasan 0,25. Kemudian kita berikan X label dan Y label. Kemudian saya juga ingin menambahkan judul ya di sini, yaitu gerak jatuh bebas. Pada grafiknya maksudnya ya. Kemudian saya juga ingin menambahkan legend. Oh iya, ini depannya lupa ya. Oke. Terus untuk mengakhiri kita berikan hold off ya. Kemudian kita jalankan program. Nah, nanti bentuk grafiknya akan berbentuk seperti ini. Maka apabila berbentuk grafiknya sudah seperti ini, berarti ini sudah termasuk grafik yang benar. Baik. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai konversi suhu pada MATLAB. Kemudian kita klik plus, kita tambahkan suatu di sini. Kemudian untuk yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai konversi suhu pada MATLAB. Nah,
Kemudian saya tinggal mengeklik kodenya, nanti kalian ikuti. Kemudian kita klik masukkan nilai suhu dalam derajat Celcius ya. Kita berikan rumus bahwa rumus untuk mengubah Celcius menuju ke Kelvin itu berapa Celcius itu terus ditambahkan 273,15. Lalu untuk merubah menjadi Fahrenheit, itu berapa suhu dari Kelvin tadi dikalikan 9/5, kemudian ditambahkan 32. Tunggu ya, maaf ada kesalahan tadi ini. Kemudian untuk merubah Celcius menjadi Reaumur, itu tuh Celcius tadi dikalikan 4/5. Begitu. Kemudian kita berikan suatu kode untuk output ya. Yaitu dengan cara fprint kemudian kita copy aja semua biar nggak ngeklik banyak-banyak ya. Lalu di sebelah sini kita rubah ya, karena ini kan untuk K itu logo Kelvin. Dan ini kita tambahkan Celsius dan Fahrenheit. Ini jangan lupa untuk di copy lagi ya. Oh iya, ini harusnya dirubah menjadi F. Sudah deh. Nah, lalu ini kita rubah menjadi Reaumur. Dan ini R. Setelah sudah selesai seperti ini, kita tinggal menjalankan programnya.
Nah, kemudian saya ingin memasukkan bahwa suhunya itu 38 derajat ya. Wah, terhadap kesalahan. Baik, sepertinya di sini ada suatu kesalahan ya. Harusnya ini kita berikan print F. Tapi kenapa hanya ada suatu kesalahan di baris 13? Coba kita jalankan. Sudah selesai. Berarti emang kesalahannya di situ. Baik, kita sudah menemukan cara untuk mengkonversi Celsius menuju Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Maka selanjutnya saya ingin mengkonversi suhu dari Kelvin menuju Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur. Jadi untuk tidak membuang-buang waktu ya, saya tinggal mengcopy ini semua dan menyalinnya. Kemudian saya merubah beberapa hal. Jadi ini kita rubah menjadi Celsius ya. Kemudian kita ikuti rumusnya. Kemudian kita jalankan program. Jangan lupa untuk menge-save-nya ya. Wah, ada kesalahan di baris ke-8. Kesalahannya itu ada di sini. Baik, kita jalankan program. Baik, sudah keluar jawabannya. Kemudian, setelah menyelesaikan untuk konversi suhu Kelvin, saya ingin melanjutkan ke konversi suhu selanjutnya yaitu Fahrenheit. Kita copy lagi. Kita klik plus. Lalu kita salin. Kemudian jangan lupa untuk mengganti ininya ya. Kemudian kita sesuaikan dengan rumusnya ya.
Baik, kita tinggal menjalankan program ketika sudah sesuai. Kita tinggal memasukkan berapa suhu yang ingin kita rubah. Nah, lalu akan keluar berapa suhu yang ada di Celsius, Kelvin, dan Reaumur. Dan yang terakhir adalah konversi suhu Reaumur menuju Celsius, Kelvin, dan Fahrenheit. Kita copy semuanya. Lalu kita klik tombol plus. Lalu kita salin. Dan kita rubah. Oh, baik, ketika sudah sesuai, kita tinggal menjalankan program. Jangan lupa untuk men-save-nya ya, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kalian. Baik, ketika sudah sesuai, saya ingin memasukkan suhu 100. Nanti akan keluar berapa suhu yang ada di Celsius, Kelvin, dan Fahrenheit. Baik, itu adalah video terkait gerak jatuh bebas dan konversi suhu pada MATLAB. Satu hal yang belum saya jelaskan, yaitu mengenai konversi suhu pada Jupyter Notebook. Kemudian kalian tinggal close tampilan ini. Kemudian kalian buka Jupyter Notebook di PC kalian atau laptop kalian masing-masing. Nah, kemudian tampilannya akan berbentuk seperti ini. Kalian bisa mengklik New, kemudian kalian klik Python. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita merubah nama filenya dulu ya menjadi konversi suhu rename. Kemudian kita klikkan kodenya. Oh, bukan ya. Oh,
Lalu kita tambahkan output ya di sini. Lalu kita tinggal menyalin semuanya saja ya. Ini kita rubah ke Fahrenheit. Lalu kita jalankan programnya. Wah, ternyata sudah benar. Kita masukkan suhu yang ingin kita rubah. Saya ingin masukkan 35. Lalu keluar suhu di Kelvin, Fahrenheit, dan Reaumur. Kemudian apabila saya ingin merubah angka menjadi suatu bentuk desimal, saya ingin masukkan 39,5. Nah, maka keluar juga. Karena apa? Kita menggunakan float di sini. Float adalah untuk bilangan desimal dan juga bilangan bulat. Tapi apabila kita masukkan dalam bentuk int seperti ini, lalu kita jalankan programnya, kita masukkan angka 38,7 seumpama, maka dia tidak akan keluar dan dia akan error. Tetapi apabila kita menggunakan int untuk bilangan bulat seperti 39, maka dia akan keluar konversinya. Begitu. Jadi lebih baik menggunakan float aja karena bisa untuk bilangan bulat dan bilangan desimal. Ini adalah konversi suhu Celsius. Kemudian apabila saya ingin mengkonversikan suhu Kelvin menuju Celsius, Fahrenheit, dan Reaumur juga sama. Kita copy, kemudian kita salin, kita rubah menjadi Kelvin. Kemudian kita rubah rumusnya ya, yang ada di sini. Kemudian kita rubah ininya ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu kita jalankan programnya, maka akan keluar. Ya, saya masukkan angka 200, nah akan keluar. Tapi agar menjadi lebih mudah, saya menggantinya menjadi float aja agar kita bisa merubah-rubah menjadi bentuk desimal. Nah, setelah saya melakukan konversi suhu dari Celsius dan Kelvin, maka saya ingin melakukan konversi suhu dari Fahrenheit dan Reaumur. Kita menyalin semuanya, kemudian kita copy. Kemudian kita paste menjadi Fahrenheit.
Oke. Kemudian kita jalankan programnya. Saya ingin masukkan angka 150 semama ya. Nah, maka dia akan keluar hasil konversinya. Kemudian yang terakhir, saya akan mengkonversi suhu dari Reaumur menuju Celsius, Fahrenheit, dan Kelvin. Kemudian kita ganti rumusnya. Kemudian kita jalankan programnya. Kemudian saya ingin masukkan suhu 85. Maka keluar hasilnya. Dan kemudian saya ingin masukkan suhu 89,9. Juga keluar hasilnya. Baik, begitulah video dari saya mengenai konversi suhu pada MATLAB dan Jupyter Notebook dan juga gerak jatuh bebas di Jupyter Notebook. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat bagi proses belajar kalian untuk mengenal coding di MATLAB dan Jupyter Notebook. Saksikan saya di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.